Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas sertifikasi pendidik bagi guru tertentu, PPG bagi guru tertentu. Kita akan membahas modul 2 mengenai jurnal pembelajaran sosial emosional. Nah, jurnalnya ini jurnal pembelajaran sosial emosional. Kita buka. Sebelum kita bahas mengenai jurnal modul 2 pembelajaran sosial emosional, yang belum subscribe di subscribe dulu ya, agar channel ini bisa berkembang. Oke, terima kasih. Nah, kita akan membahas jurnal modul 2 pembelajaran sosial emosional. Kita akan membahas deskripsinya terlebih dahulu. Nah, deskripsinya, alasan saya memilih tugas pembelajaran sosial emosional. Jadi ini menurut saya jadikan Bapak Ibu referensi, bisa Bapak Ibu kembangkan. Oke, ini referensi dari saya. Nah, ini deskripsinya. Pengembangan keterampilan sosial. Proyek ini dirancang untuk membantu siswa belajar berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, memahami perspektif orang lain. Dalam lingkungan yang aman, terstruktur, siswa dapat berlatih keterampilan penting: negosiasi, empati, resolusi konflik. Lalu praktik pengelolaan emosi. Melalui kolaborasi, siswa diharapkan pada situasi memerlukan pengelolaan ekonomi mereka sendiri, seperti menghadapi ketidaksetujuan atau tekanan kelompok. Tidak memungkinkan mereka untuk menerapkan teknik pengelolaan stres dan emosi yang telah mereka pelajari sebelumnya. Penerapan teori dalam praktek. Nah, tugas ini memungkinkan siswa untuk menerapkan teori pembelajaran sosial emosional seperti model-model pemecahan masalah atau strategi komunikasi dalam situasi nyata. Ini membantu siswa memahami bagaimana konsep-konsep ini berfungsi dalam praktik sehari-hari dan memberikan mereka kesempatan untuk melihat dampaknya secara langsung. Nah, lalu ada lagi mendorong refleksi diri. Setelah menyelesaikan proyek, siswa diundang untuk merefleksikan pengalaman mereka. Ini memberikan mereka kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana mereka menangani situasi emosi, sosial, dan emosional, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merayakan kemajuan yang telah dicapai. Keterlibatan emosional yang mendalam. Proyek berkolaborasi yang seringkali melibatkan keterlibatan emosional yang mendalam. Mereka karena siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman-teman mereka, ini membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kelompok dan bagaimana perasaan mereka mempengaruhi interaksi sosial. Memperkuat rasa kepemilikan. Dengan melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, mereka merasa lebih memiliki tanggung jawab terhadap hasil akhir. Ini memperkuat rasa kepemilikan, keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan motivasi dan berpartisipasi secara aktif. Nah, itu deskripsi jurnalnya. Lalu ada refleksi. Nah, ini refleksi yang harus Bapak Ibu isi sebelum mengupload
PDF jurnal. Nah, refleksi yang pertama nih. Tantangan yang saya hadapi sebagai seorang guru saat pembelajaran sosial emosional, berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi. Yang pertama nih, masalah disiplin dan konflik. Kelas yang menghadapi masalah disiplin atau konflik interpersonal mungkin memerlukan pendekatan khusus dalam pembelajaran sosial emosional. Menangani konflik sambil tetap fokus pada pembelajaran emosional dan sosial bisa menjadi tantangan besar. Kebutuhan untuk melaraskan dengan kurikulum. Nah, yang kedua nih, pembahasan yang kedua, kebutuhan yang melaraskan dengan kurikulum. Melaraskan aktivitas pembelajaran sosial emosional dengan kurikulum akademik dan standar pendidikan dapat menjadi sulit. Guru perlu menemukan cara integrasi pembelajaran emosional dan pembelajaran sosial emosional secara harmonis tanpa mengorbankan pencapaian akademik. Nah, jadi tanpa mengorbankan pencapaian akademik, belajar mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Evaluasi dan penilaian. Mengukur kemajuan siswa dalam aspek sosial dan emosional seringkali lebih subjektif dibandingkan dengan penilaian akademik. Nah, lebih subjektif jadi penilaiannya. Menentukan cara yang adil dan efektif untuk mengevaluasi kemajuan dalam pembelajaran sosial emosional bisa menjadi tantangan, ya. Menjadi lebih susah ya penilaiannya. Dukungan dari pihak sekolah. Dukungan dari pihak sekolah termasuk administrasi dan rekan kerja sangat penting untuk keberhasilan program. Tanpa dukungan yang memadai, implementasi dan pemeliharaan program bisa menjadi sulit, kan? Stigma sosial. Beberapa budaya dan komunitas ada stigma terhadap masalah kesehatan mental dan pembicaraan tentang emosi, dan mengatasi stigma ini dan mendorong dialog terbuka bisa menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran sosial emosional. Nah, yang kedua nih, yang membuat saya menarik saat pelajaran sosial emosional, berikut beberapa hal menarik. Jadi ada beberapa pertanyaan sih dari refleksi ini. Yang pertama tadi tuh yang pertama itu pertanyaannya, tantangan yang dihadapi seorang guru saat pembelajaran emosional. Yang kedua, apa yang membuat saya menarik saat pembelajaran emosional. Nah, ini berikut yang menariknya ya. Pengembangan keterampilan guru. Selama proses ini, guru juga sering belajar lebih banyak tentang keterampilan sosial dan emosional mereka sendiri. Menghadapi tantangan dalam pembelajaran sosial emosional dapat mendorong guru untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, manajemen kelas, dan empati yang baik. Menguatkan hubungan siswa dan guru. Bawah dulu biar bacanya lebih lama. Menguatkan hubungan siswa dan guru melalui interaksi dalam kegiatan pembelajaran sosial emosional. Guru sering membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih positif dengan siswa mereka. Ini dapat menciptakan ikatan kepercayaan untuk meningkatkan seluruh dinamika kelas.
respon positif dari orang tua. Guru sering mendapatkan umpan balik positif dari orang tua mengenai perubahan perilaku dan sikap siswa. Orang tua mungkin dilaporkan bahwa anak-anak mereka lebih sabar, lebih baik dalam komunikasi, lebih bahagia setelah mengikuti program pembelajaran sosial emosional. Kesadaran sosial meningkat. Kegiatan pembelajaran sosial emosional sering membantu siswa menjadi lebih sadar akan isu-isu sosial masyarakat. Guru memungkinkan menemukan bahwa siswa yang lebih aktif dalam membantu orang lain dan berkontribusi pada komunitas mereka. Inovasi dan dalam penilaian. Guru seringkali mengembangkan metode penilaian yang inovatif untuk mengevaluasi kemajuan dalam pembelajaran sosial emosional. Ini bisa melibatkan penilaian formatif yang berbasis observasi atau umpan balik reflektif yang memberikan wawasan baru tentang cara menilai penilaian non-akademik. Dan selanjutnya, inspirasi untuk praktik pembelajaran sosial emosional lebih lanjut. Melihat hasil positif dari program pembelajaran sosial emosional seringkali memotivasi guru untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan lebih banyak kegiatan dan strategi dalam pembelajaran sosial emosional, membawa inovasi dalam perbaikan kelanjutan dalam pendekatan mereka. Itu yang dua ya. Nah, kita yang pertanyaan yang ketiga, perubahan yang saya rasakan sebagai seorang guru saat pembelajaran sosial emosional. Nah, apa nih perubahan yang saya rasakan gitu kan? Meningkatkan kesadaran diri, mengerjakan tugas membantu individu lebih memahami emosi dan reaksi mereka mereka sendiri. Ini meningkatkan kesadaran diri untuk membantu mengidentifikasi pola pikir serta mengelola perasaan lebih baik. Kemampuan mengelola emosi dengan belajar teknik-teknik untuk mengelola emosi seseorang dapat lebih mudah menghadapi stres dan frustasi serta merespon situasi dengan cara lebih konstruktif. Peningkatan empati. Nah, tugas pembelajaran sosial emosional seringkali melibatkan latihan untuk memahami perspektif orang lain. Ini dapat meningkatkan empati dan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain secara lebih mendalam. Meningkatkan keterampilan komunitas. Latihan sering mencakup teknik-teknik komunikasi yang efektif serta mendengarkan aktif dan menyampaikan perasaan yang jelas yang dapat memperbaiki interaksi sosial. Kemampuan mengatasi konflik. Pembelajaran sosial emosional dapat mengajarkan strategi untuk menyelesaikan konflik secara damai, meningkatkan kemampuan seseorang untuk menghadapi perbedaan pendapat dan masalah dalam hubungan dengan lebih efektif. Nah, untuk meningkatkan keterampilan sosial, tugas pembelajaran sosial emosional biasanya melibatkan latihan dan keterampilan sosial seperti kerjasama, kepemimpinan, membangun hubungan yang positif. Ini dapat membantu dalam membangun dan memelihara hubungan sosial yang sehat. Meningkatkan kesejahteraan mental dengan belajar cara-cara untuk mengelola stres, memproses emosi dan
komunikasi dengan baik, individu sering merasa lebih bahagia dan puas dalam hidup mereka. Keterampilan mengatur tujuan. Nah, pembelajaran sosial emosional sering membantu individual untuk menerapkan dan mencapai tujuan pribadi dengan lebih baik, karena mereka memiliki pengalaman yang lebih baik tentang inovasi dan kendala pribadi mereka. Itu mengenai refleksinya. Ini banyak, ada 3 pertanyaan. Oke, nah itu refleksinya yang sudah saya bahas, menjadikan Bapak Ibu referensi. Nah, selanjutnya kita akan ke PDF jurnalnya yang harus Bapak Ibu upload nantinya. Nah, ini jurnal PDF yang harus diupload. Ini pembukaannya atau covernya ya. Aksi nyata PPM PPG 2024 jurnal pembelajaran sosial emosional. Nah, yang pertama, refleksi pengalaman bermakna. Sebagai seorang guru kelas tinggi, pengalaman bermakna yang saya miliki untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik melalui pemberian pembelajaran menggunakan metode experiential learning, yaitu suatu pendekatan belajar di mana seseorang harus mengalami terlebih dahulu, yang intinya adalah mengatasi masalah seorang dengan memberikan pengalaman sehingga seorang mampu menarik dan kesimpulan dari dia alami. Implementasinya melalui teknik role play, simulasi, permainan, dan diskusi kelompok, yang dimana pada teknik tersebut para peserta didik dituntut untuk berinteraksi dan membaur secara langsung pada saat implementasi tersebut. Peserta didik belajar mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya melalui tantangan atau situasi yang sulit yang perlu dirasakan bersama. Tentu dalam hal ini saya selalu mendampingi dan mengarahkan para peserta didik saya untuk berkolaborasi dengan guru lain, peserta didik dan keluarga dengan cara mendiskusikan dan membuat kesepakatan bersama tentang pentingnya pembelajaran emosional. Di antara para guru mencoba untuk mengenal peserta didik lebih baik sebagai individu dan membangun komunikasi 2 arah dengan keluarga. Saya pun memberikan teladan dan contoh yang baik dalam mendukung meningkatkan keterampilan sosial emosional yang baik dalam kelas maupun di luar kelas, dengan cara berupaya menerapkan praktik-praktik baik dan pembelajaran sosial emosional di dalam setiap interaksi. Menanggapi pernyataan dan kekhawatiran yang diekspektasikan oleh peserta didik atau keluarga mereka dengan cara yang tepat dan lain sebagainya. Perasaan yang saya rasakan adalah gembira selama mendampingi peserta didik dalam proses pengembangan dan keterampilan sosial emosional. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah perlunya sebagai seorang guru untuk membekali diri mengenai keterampilan sosial dan emosional secara lebih baik, lebih menantang untuk sebelum mendampingi dan mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Karena secara tidak langsung peserta didik dapat menilai dan mencontohkan apa yang gurunya lakukan.
Saya berusaha mempelajari dan mencoba berbagai teknik-teknik sederhana yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, belajar bagaimana melakukan teknik stop untuk mengelola perasaannya agar bisa menavigasi rasa kecewa ketika mengetahui bahwa apa yang direncanakan tidak sesuai dengan harapan, atau rasa marah saat dia mengetahui peserta didiknya tidak melakukan apa yang diinstruksikan. Nah, itu perasaan dan pembelajaran. Tadi di atas itu penjelasannya, ya kan, penjelasan refleksi pengalaman bermaknanya. Nah, umpan balik dari sesama guru. Rekan kerja yang saya rasakan bahwa mendapatkan perubahan positif setelah saya berkesadaran mencoba mempraktikkan keterampilan sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari. Saya menjadi orang yang sangat menyenangkan, tulus, dan positif karena hubungan sosial yang cukup bagus, sehingga ketika saya mengajak rekan-rekan lain, banyak yang akhirnya bersedia untuk belajar bersama. Itu umpan balik sesama guru. Dan ini selanjutnya ada refleksi mencoba praktis sangat membantu dalam memperkuat pemahaman teoritis, namun pembedaan kemampuan siswa perlu diakomodasi lebih lanjut dengan menyediakan dukungan tambahan untuk memerlukan tantangan tambahan bagi yang lebih mampu. Tugas dan proyek harus dirancang untuk memperkaya pembelajaran, bukan sekadar mengisi waktu. Mereka harus relevan, bermakna, dan disesuaikan dengan kebutuhan minat siswa. Nah, ini dokumentasinya. Setelah dokumentasi selesai, jadi di PDF-nya itu yang saya isi itu, pertama ini covernya, yang kedua refleksi pengalaman bermakna. Refleksi pengalaman bermakna meliputi penjelasannya pengalaman yang bermaknanya apa, perasaan dan pembelajarannya dicantumkan di sini, lalu dikasih umpan balik sesama guru. Jadi kita mengobrol dengan sesama guru ini bagaimana mengenai pembelajaran sosial emosional, lalu refleksikan. Jadi mencoba praktik dan tugas proyek tambahan gitu untuk refleksinya. Ini untuk yang diupload. Jadi saya membuatnya di PowerPoint atau enggak di Canva. Kalau di Canva itu di convert ke PPT, diekspor dulu ke PPT. Habis dari PPT kita buka di PPT laptop kita atau PowerPoint kita. Setelah dari PowerPoint kita lalu diekspor ke PDF. Setelah dari PDF baru kita upload. Nah, ini dari PDF ini disarankan atau jangan satu halaman ini isinya berupa gambar, karena dia akan mendeteksi bahwa satu halaman itu jangan berupa gambar. Itu akan menjadikan revisi. Jadi harus isinya itu tulisan, walaupun diagram kita harus buat sendiri diagramnya. Itu yang saya pelajari mengenai pembelajaran sosial emosional untuk jurnal pembelajaranku. Ini jadikan referensi Bapak Ibu guru. Sekian yang saya jelaskan. Yang belum subscribe, subscribe dulu agar channel ini berkembang. Oke, terima kasih.